Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha memberi kita kenikmatan yang luar biasa hingga hari ini, ya, berjuta nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Oleh karenanya kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan semuanya kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat mata, Allah berikan kepada kita nikmat akal, Allah berikan kepada kita nikmat indera pengecap, ya. Kemudian Allah berikan kepada kita kulit yang mana kita gunakan untuk meraba, merasakan hawa panas, merasakan hawa dingin, dan lain sebagainya. Allah berikan kepada kita suara, yang dengan suara itu kita bisa membaca Al-Quran, yang dengan suara itu kita bisa berkomunikasi, ya, baik itu kepada orang-orang di sekeliling kita, dan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan dengan suara kita. Ada orang yang mendapat rezeki dari suaranya, ada orang yang berbagi ilmu dengan suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, tak lupa salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat sahabiah, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan juga para pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Ya, Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mohon izin kembali kita hanya bertemu lewat media YouTube lagi, ya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dalam menyimak pembelajaran PAI kita. Dan kita sudah kemarin membahas, ya, bab yang ke-5 untuk materi di kelas 8 ini. Yang mana kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sujud, ya, jiwa lebih tenang dengan memperbanyak sujud. Nah, perlu kita ingat kembali, tapi sebelumnya marilah kita mulakan dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, masih ingat ya sujud-sujud apa saja yang kemarin kita bahas? Yang pertama adalah sujud syukur. Ya, sujud syukur ini adalah sujud ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana dengan sujud ini, ya, kita menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bisa mungkin mendapatkan rezeki, ya. Kemudian terhindar dari mara bahaya dan lain sebagainya, mendapatkan kabar baik dan lain sebagainya. Nah, adapun kemarin di dalam sesi penyampaian Ustadz ada ingin menyampaikan atau ingin menampilkan, ya, praktik daripada sujud syukur itu sendiri. Nah, baik, untuk prakteknya bisa dilihat di video berikut. Nih, anggap kita udah punya wudu, nutup aurat, kiblatnya sono. Kita niat dulu, takbir. Nawaitu sajadah syukri sunnatan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Itu bareng dengan takbir. Allahu Akbar. Itu di hatinya aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Udah takbir, turun. Allah, sunati turunnya nih. Allahu Akbar. Baca aja Subhanal A'la 3 kali. Subhanal A'la bihamdihi, Subhanal A'la bihamdihi, Subhanal A'la wa bihamdihi. Udah 3 kali, duduk. Allahu Akbar. Langsung duduk tasawuf akhir. Allahu Akbar. Udah begini, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih ya Allah, saya dapat bonus. Ya Allah, makasih saya dapat hadiah ini, rezeki darimu ya Allah. Lah, baru tuh bahasa Indonesia terus. Itu namanya sujud syukur.
gitu. Kalau itu Nah, alhamdulillah itu tadi video mengenai praktek sujud syukur, yang mana tadi sujud syukur ini kita mulakan dengan menghadap kiblat ya terlebih dahulu. Kemudian niat untuk melakukan sujud syukur ya diteruskan dengan sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa ya. Di antaranya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian setelah kita membaca tasbih, kemudian kita lanjutkan dengan duduk kembali dan salam. Duduknya seperti yang kita simak di video tersebut. Nah, kemudian sedikit kita mengulang bahwasanya ada hikmah di balik sujud syukur ini. Ya, yang pertama adalah orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan ya, kalau tidak berhati-hati dan lupa diri akan menjadi angkuh, akan mengakui bahwa dirinya sendirilah yang hebat. Nah, oleh karena itu dengan sujud syukur ini insya Allah akan mengembalikan ya bahwasanya yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sujud syukur kita insya Allah dapat menghindari sifat sombong, takabur dan lain sebagainya. Kemudian tadi hikmah sujud syukur yang berikutnya adalah insya Allah kita akan memperoleh kepuasan batin. Artinya hati kita itu menjadi puas ya atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita ketika kepuasan batin itu datang kepada kita, ya niscaya kita insya Allah akan memperbanyak ibadah yang lainnya. Yang ketiga adalah dengan sujud syukur kita akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berterima kasih kepada Allah bahwasanya itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah dengan kita bersyukur karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah, dan barang siapa yang ingkar, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Insyaallah. Nauzubillahi min dzalik. Kita berhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah sujud sahwi. Oke. Adapun sujud sahwi ini sedikit kita ulang bahwasanya sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan ya ketika kita lupa. Ya, lupa dalam hal apa? Lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Nah, sujudnya dilakukan sebanyak 2 kali ya. Dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir. Jadi sebelum salam kita sempatkan dulu atau diingat-ingat lagi ketika misalnya kita udah yakin kita lupa tentang misalkan salah satu rukun sholat kita, maka kita ingat bahwasanya sebelum salam kita harus melakukan sujud sahwi. Ada kejadian bahwasanya setelah salam baru ingat sujud sahwinya kelupaan. Nah, ini menjadi hal yang agak lucu juga sih ya. Nah, jadi kita lihat aja video berikut berkenaan dengan sujud sahwi. Mari kita simak video berikut. Maka sujud sahwi ini dilakukan adalah setelah kita selesai membaca tahiyat akhir. Maka pada saat kita duduk untuk membaca tahiyat akhir, bila kita ingin melaksanakan sujud sahwi, ini janganlah kita duduk sebagaimana duduk tahiyat akhir biasa, tapi adalah kita duduk sebagaimana kita melaksanakan duduk tahiyat awal, agar terlebih mudah kita untuk melaksanakan sujud sahwi seperti duduk ini. Maka setelah ini kita melaksanakan sujud sahwi sebagaimana biasa. Maknanya sebagaimana biasa sujud yang kita laksanakan di dalam salat, baik pada kewajibannya dan pada kesunahannya. Maknanya pada kewajibannya adalah meletakkan 7 anggota pada saat kita melaksanakan sujud, dan pada setiap kita melaksanakan sujud ini juga disunnahkan untuk kita membaca tasbih. Tasbih yang kita baca pada sujud itu sebagaimana tasbih yang kita baca pada sujud biasa di dalam solat. Contohnya seperti ini.
Di saat kita ingin melakukan sujud sahwi, pada saat selesai baca daripada tahiyat akhir, seperti fil alamina innaka hamidum majid, maka setelah itu langsung kita melaksanakan sujud sahwi. Allahu akbar, maka kita baca tasbihnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan pada saat sujud sahwi ini lebih layak kita membaca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali juga. Kemudian setelah kita selesaikan bacaan tasbih pada saat sujud, maka kita bangun untuk duduk di antara 2 sujud sahwi. Allahu akbar. Juga di sini kita baca sebagaimana biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian setelah ini langsung kita bangun untuk duduk sebagaimana duduk tahiyat akhir. Allahu akbar. Langsung salam, jangan kita baca tahiyat lagi karena tahiyat sudah kita selesaikan sebelum kita melaksanakan sujud sahwi. Langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Inilah tata cara sujud sahwi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi untuk video praktek pelaksanaan sujud sahwi, yang mana perlu kita ingat kembali bahwasanya ada sebab-sebab yang kemudian kita melakukan sujud sahwi. Tadi misalkan yang pertama adalah kita lupa atau meninggalkan salah satu rukun salat. Misalkan kita itu lupa melakukan ruku, ya. Kemudian kita lupa i'tidal, ya. Atau misalkan kita lupa sujud. Nah, kemudian lupa jumlah rakaat. Kemudian misalkan lupa membaca doa kunut. Kemudian lupa tasyahud awal, misalkan salat Isya 4 rakaat kan. Nah, akhirnya dia lupa tahiyat awalnya lupa. Nah, maka sebelum salam di tahiyat akhir ya, maka dia melaksanakan sujud sahwi. Nah, kemudian kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Ya, baik. Nah, itu tadi untuk penjelasan kita tentang sujud sahwi. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kepada kita, ya, agar kita senantiasa fokus di dalam salat-salat kita. Kita ingat kembali hikmah daripada sujud sahwi ini. Jadi manusia, ya, kita ini adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi kita ini nggak boleh sombong, ya, nggak boleh sombong bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada daya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bisa salah dalam bertindak, dalam berucap dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, kalau dalam salat kita sujud sahwi, maka ketika kita merasa banyak dosa, maka kita perbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud. Dan kita tidak boleh takabur atau merasa sombong, merasa tinggi daripada makhluk Allah yang lain. Kalau misalkan kita melihat orang lain itu, ya, misalkan kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, maka kita di dalam hati kita bahwasanya kita beranggapan bahwasanya orang yang muda ini lebih sedikit dosanya ketimbang saya. Nah, ketika kita melihat orang yang lebih tua, ya, maka kita beranggapan bahwasanya di dalam hati kita orang ini lebih dulu melaksanakan ibadah daripada saya. Dan orang yang lebih tua ini lebih banyak ibadahnya daripada saya. Nah, oleh karena itu kita akan tetap, ya, insya Allah rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah
sujud tilawah. Nah, sujud tilawah kemarin sebagaimana kita simak bersama, bahwasanya sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan karena membaca ya, ataupun misalkan mendengar daripada ayat-ayat sajadah ya, yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sujud sajadah ini atau sujud tilawah ini ada dua. Yang pertama ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Nah, jadi dasar hukumnya kita ulang kembali bahwasanya hukumnya adalah sunnah ya, dimana Nabi SAW di dalam hadisnya bahwasanya kana yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ah. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ya, ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami bersujud bersama-sama beliau. Nah, banyak di dalam ayat Al-Quran itu ayat-ayat tentang atau ayat-ayat yang memuat ayat-ayat sajadah. Di antaranya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'du ayat 15, di surah Al-Insyiqaq ada ayat 21, di surah Al-Falaq ayat 19. Dan syarat sujud tilawah ini adalah yang pertama ya, yang kita bahas kemarin, dia harus suci ya daripada hadas dan najis. Artinya dia dalam keadaan berwudu dan tidak dalam keadaan hadas. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Nah, jadi misalkan lagi setoran hafalan gitu kan, lagi setoran hafalan, kemudian membaca ayat sajadah. Nah, ketika kita ingin sujud sajadah, maka kita mencari kiblat dulu, di mana kiblatnya. Kita cari kiblatnya, kemudian lantas kita melaksanakan sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, kemudian tertutup auratnya. Kita lihat, kita ingat kembali bahwasanya rukun sujud tilawah ini yang pertama niat ya. Aku berniat sujud tilawah karena Allah. Allahu Akbar. Ya, sujud satu kali dengan diawali dengan bacaan takbir. Kemudian duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud dan salam. Jadi setelah kita bangkit daripada sujud tadi, maka kita duduk dengan tumakninah. Artinya saat kita duduk itu kita tidak langsung salam, artinya kita tahan dulu sekitar 1 detik, maka habis itu kita salam. Dan untuk videonya mari kita simak di video berikut. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu tadi video tentang sujud tilawah ya. Nah, tadi kita bahas bahwasanya sujud tilawah terbagi menjadi 2. Ada yang di dalam salat, ada juga yang di luar salat. Nah, kemudian misalkan ketika kita sujud tilawah di dalam salat, ya, bahwasanya ketika kita mendengar ayat sajadah, misalkan nih imam lagi baca ayat sajadah ya, lantas sampai kepada ayat sajadah, imamnya nggak melaksanakan sujud tilawah,
Lantas apakah kita lakukan sujud sajadah? Jadi ketika misalkan tadi imam ya tidak melaksanakan sujud tilawah, maka kita makmum jangan menyalahi gerakan imam. Nah, kalau misalkan imam tidak sujud tilawah, kemudian kita sebagai makmum melakukan sujud tilawah, maka ini sholatnya dihukumi batal. Ya, karena kalau kita sholat maka kita harus mengikuti gerakan imam. Ya. Nah, untuk videonya bisa kita lihat seperti ini atau penjelasannya seperti ini. Berikut tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Ketika imam membaca surat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. selanjutnya membaca sujud tilawah. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Nah, itu bisa kita lihat ya tadi sama-sama. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang sujud tilawah. Nah, adapun hikmah daripada melaksanakan sujud tilawah ini adalah insya Allah kita akan dijauhkan daripada godaan syaitan. Yang kedua adalah menghayati bacaan Al-Quran, baik itu maknanya ya yang sedang kita baca, dan juga insya Allah dengan sujud ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah kita sudah menyimak praktek daripada sujud yang kita bahas pada bab ini. Mudah-mudahan berkenan ya bagi kita semuanya dan menambah wawasan kita tentang keagamaan kita, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ananda rahimakumullah, marilah kita akhiri saja pertemuan kita di video ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan jazakumullah khair. Sehat-sehat terus semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah menunjukkan akhlak yang baik. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.